Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rindu yang bertepuk sebelah tangan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menemukan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang Farisi yang biasanya ingin mencelakakan Yesus. Ada beberapa orang Farisi yang datang kepada Yesus untuk mengingatkan dia. Kata mereka, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ternyata masih ada sejumlah orang Farisi yang sebenarnya mulai terpesona pada Yesus. Salah seorang di antara mereka adalah Nikodemus, yang menemui Yesus secara diam-diam dan pada waktu malam. Dari Yohanes bab 3. Kepada mereka yang peduli kepadanya itu, Tuhan Yesus menyatakan sikapnya. "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga Aku akan selesai." Hal ini mau menunjukkan bahwa dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus meratapi bangsa pilihan Allah itu dengan mengungkap masa lalu mereka terhadap para utusan Allah, sebagaimana kita dengar hari ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara-saudari terkasih, ungkapan kesedihan Yesus yang diwartakan oleh Gereja Kudus hari ini mendasari hancurnya jiwanya. Kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa pilihannya ternyata bertepuk sebelah tangan. Tetapi kamu tidak mau. Firman Yesus merupakan ungkapan kegelisahan hatinya. Allah sudah melakukan banyak hal dengan perantaran para nabi dan utusannya dalam sejarah bangsa Israel. Namun mereka bukannya bersyukur. Mereka membalasnya dengan kekejian. Mereka membunuh nabi-nabi itu dan melempari para utusan Allah yang mengingatkan kedosaan mereka. Sebab mereka tidak setia kepada Yahweh dan berpaling pada dewa-dewa lain. Mereka tidak hidup menurut kehendak Yahweh yang disampaikan oleh para nabi dan utusannya, tetapi mereka menjadikan dirinya lebih penting dari Allah dan membuat dirinya lebih suci dan lebih baik dari Allah yang telah memberikan hukumnya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sudah menegaskan kepada beberapa orang Farisi yang nampaknya sudah mulai peduli dan mengakui Yesus sebagai nabi
bahwa sebagai nabi dan utusan Allah serta anak Allah, ia harus lebih taat kepada bapaknya. Dia tidak peduli akan ancaman seorang serigala yang bernama Herodes, raja yang berkuasa pada waktu itu. Yesus tetap melakukan pekerjaannya. Ia tetap mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit sebagai tanda kerajaan Allah hadir di antara mereka. Yesus adalah raja yang berkuasa atas kuasa kegelapan. Dia adalah tabib yang sanggup melenyapkan segala penyakit. Dengan kehadirannya, semuanya akan menjadi lebih baik karena sebelumnya telah dirusak oleh manusia yang tidak taat kepada kehendak Bapa dengan melakukan perbuatan dosa. Sejak semula, Allah telah menjadikan dunia dan seluruh isinya baik. Tuhan Yesus mau memulihkan itu kembali. Bahwa dia ditolak, dimusuhi, dan dibenci seperti para nabi dan utusan Allah sebelumnya. Itu menjadi risiko penugasannya. Bahkan dalam sebuah perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang membangkang kepada tuannya, digambarkan oleh Yesus, para utusan saja mereka bunuh. Giliran pewaris kebun anggurnya itu datang, mereka membunuhnya juga, supaya warisannya jatuh ke tangan mereka. Lukas bab 20 ayat 9 sampai 19. Allah sudah melakukan semuanya dengan penuh kasih melalui para nabi dan utusannya untuk mentobatkan bangsa Israel. Tetapi mereka tidak mau. Dalam diri Yesus anaknya, Allah menyatakan cintanya sehabis-habisnya. Tetapi Yesus juga mereka tolak. Mereka bunuh dan disalibkan. Tuhan Yesus kecewa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengumpamakan sikap mereka itu seperti kelakuan yang sangat kekanak-kanakan. Firman-Nya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Lukas bab 7 ayat 32. Mereka bukan saja tidak paham, melainkan mereka juga salah menafsirkan kehadiran para utusan Allah itu. Bahkan sampai kedatangan nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Penginjil menuliskan, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu mengatakan ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan Yesus yang diingatkan oleh beberapa orang Farisi itu tetap tidak bergeming. Ia terus melangkah menyelesaikan tugas perutusannya. Ia lebih taat pada kehendak Allah, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas bab 5 ayat 32. Hari ini kita diingatkan akan ketulusan hati dan kerinduan Allah untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita juga. Apakah aku menanggapi cinta Allah dalam Yesus dan bertobat dari dosa-dosaku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga akan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang taat pada kehendak-Mu, yang mengingatkan kami untuk bertobat dan menjadi pengikut-Nya yang setia. Bantulah kami untuk bertobat setiap hari demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.